Selamat pagi adik-adik semua. Pagi hari ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Yuk kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Semuanya duduk yang bagus. Kita mau tutup mata. Kita mau katakan selamat pagi Bapa. Semuanya nyanyi, gak ada yang diam. Yuk semuanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam
Pak Filipus yang berdoa. Bapa dalam surga, pagi hari ini hati kami bersukacita oleh karena Engkau sudah ada bersama-sama dengan kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami ingin bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan hadir di tengah-tengah kami, bahkan mengurapi ibadah sekolah minggu pagi hari ini, supaya setiap kami, baik kami yang melayani, baik kami yang ada di rumah, boleh bersukacita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa iblis yang membuat kami tidak sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Engkau, untuk memberikan kuasa kepada kami, untuk menginjak-injak, untuk mengusirnya. Waktu itu Tuhan, segala kuasa iblis kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Keluar! Kiranya Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami, urapi setiap pelayan-pelayan kami yang melayani ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kami buka ibadah sekolah minggu pagi hari ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Allah kami yang baik. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Di sebelah kanan kiri mungkin ada kakaknya, ada adiknya, ada mamahnya, ada papahnya. Yuk tos dulu sama di samping kita, yuk tos dulu yuk. Nah, semuanya tos dulu, tos. Nah, ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersukacita, ya memuji Tuhan selalu. Semangat, yuk. Yuk semangat ya, memuji Tuhan yuk. Pastinya ada adik di sebelahnya, ada mamah papahnya, ada kakak, ada adiknya. Yuk nyanyinya memuji Tuhan, kita bergantian. Nanti mamahnya duluan, yang cewek-cewek duluan, yang cowok nyusul. Ya, nanti yang cewek duluan bareng sama Bu Filipus. Ya, yang cowoknya bareng sama Pak Filipus. Memuji Tuhan, nanti yang cewek duluan, cowoknya nyusul. Yuk. Puji
semuanya ikut memuji Tuhan bersama-sama. Yuk kita angkat pujian. Aku anak raja, engkau anak raja. Sambil tunjuk kanan kirinya. Yuk. Kita boleh senantiasa bersuka cita. Happy ya, happy ya. Yuk semua pakai gerakan. Ya. Yuk tangannya di pinggang. Yuk. Yuk. Ya. Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya.
memuji Tuhan. Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Duduk semua. Yang rapi, siapkan dengan sungguh-sungguh segenap hidup kita. Ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Yuk katakan dengan segenap hati kita bahwa kita siapkan hidup kita. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Semangat dengan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
segenap kehidupan kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Nanti Bu Cornelius yang berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sekolah minggu boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi pelayan kami Tuhan, guru-guru kami yang akan mengajarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh anak-anak menjadikan terang dalam kehidupan anak-anak-Mu sekolah minggu pada saat pagi hari ini Tuhan. Baik di sini, baik pun di rumah Tuhan, mereka boleh menjadikan terang bagi rumah tangga keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dengan ucapan syukur hanya ada dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik yang ada di rumah, dimanapun ada adik berada. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Kalau tadi kita sudah memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, pasti adik-adik sudah bersuka cita. Atau mungkin yang di rumah masih ada yang masih sedih atau belum bergairah. Ayo kita ambil sukacita terlebih dahulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Ambil sukacita dari Tuhan. Sep. Masukkan dalam hati. Sukacita bagi. Haleluya. Yuk sekali lagi ya. Bersama kakak adik yang ada di rumah atau mungkin papa mama yang mendampingi. Yuk kita mau ambil sukacita dari Tuhan. 1, 2, 3. Ambil sukacita dari Tuhan. Sep. Masukkan dalam hati. Sukacita bagi. Haleluya. Pasti sudah bersukacita semuanya karena kita adalah anak hebat. Anak hebat itu saya. Ya, jangan lupa. Haleluya. Yuk, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yaitu dengan judul jawaban yang dahsyat di dalam doa kita, ya. Kita ambil Alkitab kita yang di rumah. Kita mau baca di dalam Matius 7 ayat 7 ya. Matius 7 pasal 7 ayat yang ke-7. Bunyinya gini ya. Yuk kita akan baca bersama-sama yang di rumah. Sudah disiapkan. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Nah, itu firman Tuhan, ayat mas yang kita boleh baca saat ini. Kita akan belajar bagaimana kita rindu ketika kita anak-anak, adik-adik yang ada di rumah, di dalam setiap kerinduan kita bisa jadi kenyataan. Yaitu caranya apa? Berdoa. Nah, saat ini kita mau belajar dari tokoh Alkitab Perjanjian Lama yang doanya dijawab. Bahkan jawabannya itu dahsyat. Jawabannya luar biasa. Siapa dia? Yuk, kita akan lihat yang pertama, dia adalah istri dari Elkana. Ada bapak yang namanya Elkana punya 2 istri. Yang pertama namanya Hana, yang kedua namanya Penina. Nah, di sini yang terjadi yaitu Ibu Hana. Dia mengalami kesedihan, dia mengalami duka. Kenapa? Karena dia tidak punya anak. Sedangkan istri yang kedua, Penina, bisa punya anak. Dia merasa, aduh, kenapa dia tidak bisa punya anak? Kenapa? Karena Tuhan izinkan Hana mandul. Dan yang terjadi apa? Apa sih yang membuat Ibu Hana merasa sedih, merasa sakit hati? Karena
seringkali Ibu Hana ini mengalami, kalau zaman sekarang mengalami dibully sama-sama. Siapa? Sama Penina, sama Madunya, sama istri yang lain. Dia dibully, dikata-katai, yang menyakiti hatinya, membuat pedih hatinya. Mungkin kalau sekarang bahasa kasarnya, ndak punya anak, kamu ndak punya anak, ndak bisa punya anak. Wah, gitu rasanya pasti sakit. Sakitnya tuh di sini ya. Waduh, ya. Terjadi seperti itu. Tetapi yang dia rasakan Ibu Hana ini sampai dia menangis, bahkan sampai dia ndak mau makan. Terus sampai suaminya Pak Elkana sampaikan, Hana, istriku, sayangku, wah, kenapa kamu kok sedih? Kamu kok menangis, kenapa? Kamu kok ndak mau makan juga, kenapa? Wah, dia mengungkapkan perasaannya, dia cerita, karena apa? Tidak bisa punya anak, karena dia mandul. Tuhan izinkan itu terjadi. Sampai akhirnya saat ada acara Pak Elkana biasa, setiap tahun dia menuju ke kota Silo, di situ ada rumah Tuhan. Biasa Bapak Elkana datang ke rumah Tuhan untuk membawa persembahan. Lah, saat menuju ke Silo, keluarganya diajak bersama-sama. Disitulah Ibu Hana merasakan kesedihan, merasakan dukanya, unek-uneknya yang dia alami, dia ungkapkan kepada Tuhan. Saat dia datang ke rumah Tuhan, di situ ada Imam Eli yang menjadi hamba Tuhan di situ, yang menjaga bait Tuhan. Waktu itu Ibu Hana dalam pergumulannya, dia ke rumah Tuhan, berdoa memohon kepada Tuhan, mengungkapkan isi hatinya, kesedihannya, sakit hatinya dia curahkan sama Tuhan. Bahkan sampai-sampai dia berdoa dalam hati, tetapi mulut bibirnya kelihatan bergerak-gerak. Sampai Imam Eli melihat dari jarak jauh. Dikira anak-anak, dikira adik-adik, Ibu Hana ini mabuk. Mengigo mungkin ya. Karena berdoa kok umi-umi mulutnya, padahal tidak ada suaranya. Wah, tetapi sampai dikatakan sama Imam Eli, kapan kamu berhenti dari mabukmu? Tetapi Ibu Hana mengatakan, Tuhan, saya tidak mabuk, saya tidak minum anggur, saya tidak minum minuman yang memabukkan. Saya ini sedang berdoa mencurahkan isi hati saya, karena saya sedih, saya sakit hati saya mengeluarkan unek-unek saya sama Tuhan, sampai lama gitu ya. Oh, ternyata kamu berdoa. Dan akhirnya Imam Eli, baiklah kalau begitu, biarlah Allah Israel menjawab setiap doa-doamu. Itu yang dia katakan. Adik-adik, Tuhan mampu menjawab setiap doa-doa kita. Bahkan yang didoakan, Tuhan akan jawab secara luar biasa. Saat itu Ibu Hana berdoa, dia minta seorang anak-anak. Tuhan, dia minta bisa punya anak. Padahal kalau dipikir secara logika, tidak mungkin. Karena dia mandul. Sudah dari keadaan dirinya, kalau mungkin sekarang secara medis atau dokter bilang tidak akan bisa punya anak. Tetapi dia berdoa sama Tuhan. Bahkan dia minta, seumpama nanti Tuhan izinkan punya anak laki-laki, nanti anaknya mau diserahkan sama Tuhan.
untuk selamanya jadi hamba Tuhan gitu ya. Lah, akhir cerita yang terjadi beberapa waktu kemudian akhirnya Ibu Hana bisa hamil, mengandung dan punya anak. Dia bisa melahirkan, luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi apa? Anaknya adalah anak yang dipakai Tuhan, nabi. Wow, luar biasa ya adik-adik. Kita tahu, adik-adik tahu, kalau kita berdoa sama Tuhan, percaya nanti pasti doanya akan dijawab. Dan yang lebih luar biasa lagi adik-adik, saat Ibu Hana ini berdoa, apa yang dia lakukan? Yang pertama, dia menangis. Kenapa menangis? Karena mungkin Ibu Hana mengalami suatu kesedihan, suatu kerinduan yang dia rasa, aduh sulit, berat gitu ya. Bahkan sampai dia dibully, diejek, dicemooh sama istrinya, istri Elkana yang lain. Secara hati pasti tidak enak. Menangis kepada Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, dia berlama-lama berdoa, mencurahkan isi hatinya. Apa artinya? Bertekun, harus setia sampai Tuhan kabulkan. Dan yang ketiga, Ibu Hana berdoa untuk tujuan apa? Tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika nanti kalau dia punya anak atau doanya dijawab, dia diberkati, nanti itu mau dikembalikan kepada Tuhan. Jadi apa? Semuanya punya tujuan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama halnya kita, anak-anak, adik-adik, ketika kita berdoa, punya kerinduan, biarlah kerinduan kita itu saat kita berdoa, harus kita doakan dengan sungguh-sungguh. Kalau tadi ayat masnya, mintalah, carilah, ketoklah. Minta kamu akan mendapat, cari kamu akan minta, kamu akan diberi, cari kamu akan mendapat, dan ketuk, pintu akan dibuka. Kalau di bahasa lain, itu bunyinya, mintalah terus, carilah terus, ketoklah terus. Jadi harus terus sampai dapat. Dan kita tahu, kalau semuanya itu untuk tujuan yang baik, kebutuhan, Tuhan pasti akan sediakan. Tuhan pasti akan kasih. Kalau itu memang menjadi kebutuhan. Dan juga yang pasti dengan tujuan yang baik, yang mulia. Kalau tadi Ibu Hana mendapatkan sesuatu yang dahsyat, apa toh? Kalau kita renungkan, Ibu Hana itu minta berdoa, minta punya anak. Tetapi Tuhan jawab apa? Tuhan kasih nabi. Wow, luar biasa ya. Wah, mintanya anak, Tuhan kasih nabi. Wah, bahkan nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Nabi Samuel. Dia yang dipakai untuk mengurapi Raja Daud. Wow, luar biasa. Orang yang dipakai Tuhan hebat. Nabinya Tuhan, nasirnya Tuhan. Samuel. Nah, kita juga percaya, kakak percaya, adik-adik yang ada di rumah percaya, kita semua percaya, ketika kita punya kerinduan, silahkan, kerinduan itu kita mau doakan sama Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan bisa kasih yang dahsyat sama Ibu Hana. Kakak percaya, kita juga percaya, Tuhan yang sama itu bisa kasih adik-adik dengan hal yang dahsyat.
doa kita bisa dikabulkan Tuhan. Bahkan kalau Tuhan kasih itu bukan biasa-biasa saja. Tuhan bisa kasih yang dahsyat, yang luar biasa. Bahkan firman Tuhan di dalam Korintus katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dipikirkan, timbul dalam hati, Tuhan bisa sediakan itu. Luar biasa ya adik-adik, kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang sungguh ajaib. Dia yang punya segalanya. Sehingga saat ini kakak rindu, mungkin adik-adik yang ada di rumah yang sedang melihat, mendengar firman Tuhan ini, adik-adik mungkin punya kerinduan yang saat ini belum didapat. Mungkin adik-adik minta sama papa sesuatu atau mama sesuatu, tetapi papa mama belum bisa memberikan atau mengadahkan. Tetapi saat ini kita mau belajar, mintalah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dengan tekun, dan dengan tujuan yang baik, tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti nanti Tuhan akan beri yang terbaik, yang terhebat, yang terluar biasa, tepat pada waktunya. Itu Tuhan kita, itu Tuhan adik-adik yang ada di rumah, juga Tuhan kakak, Tuhan kita semuanya yang kita percaya. Amin. Haleluya, haleluya. Ya adik-adik yang ada di rumah, kakak mau menyampaikan, kalau mungkin secara tadi Ibu Hana dikisahkan dia mandul atau dia tidak bisa punya anak. Mungkin secara medis, secara dokter bilang tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi di dalam pergumulannya, di dalam kerinduannya, Tuhan bisa kasih anak. Sesuatu yang tidak mungkin, ketika kita berdoa kepada Tuhan, bisa dimungkinkan. Sama halnya ini balon. Ini ada jarum. Kalau dilihat, kalau ini ditusuk secara normal, secara logika pasti meletus. Wah, tetapi kita mau belajar. Kalau kita bersama Tuhan, Tuhan bisa kerjakan sesuatu yang dunia katakan tidak mungkin, tetapi Tuhan bisa buat mungkin. Ini ada jarum, ini ada balon, sama-sama di apa? Ini. Nah, ini yang terjadi. Jarumnya masuk, tapi tidak meletus. Padahal sama-sama balon. Kalau Tuhan yang melakukan, Tuhan bisa lakukan sesuatu yang ajaib. Yang dunia katakan tidak bisa, Tuhan bisa buat bisa. Ini buktinya, balon bisa, jarumnya masuk tapi tidak meletus. Coba kalau kita, meletus dah. Nah, itulah kalau kita hidup bersama Tuhan, Tuhan bisa mengerjakan, Tuhan bisa melakukan yang manusia tidak bisa lakukan, Tuhan bisa. Makanya Ibu Hana pengen punya anak, sudah dikatakan tidak bisa punya anak. Tapi ketika dia berdoa minta sama Tuhan, bisa punya anak. Bahkan Tuhan kasih nabi. Demikian juga untuk adik-adik, untuk anak-anak sekolah minggu yang ada, percayalah, mungkin di depan kita mustahil, tidak bisa. Kita minta pinter, kita minta apa gitu ya, yang kalian butuhkan, kelihatannya tidak mungkin saya punya. Tetapi kalau didoakan, percaya sama Tuhan, pasti akan menerima. Ada kesaksian, saya punya saudara, di masa-masa sekarang, saya melihat dunia keadaannya semakin buruk, ekonominya semakin tidak baik. Bahkan mungkin banyak papa mama, mungkin yang kakak-kakak yang bekerja, ada yang di PHK, ada mungkin bisnisnya sepi pasarnya,
Tetapi saya melihat anak-anak Tuhan di masa-masa sulit ini malah dia mendapatkan berkat yang luar biasa, bisa beli mobil baru. Wow, di masa-masa yang sukar, tetapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan bisa berikan yang dunia tidak bisa beri. Tuhan bisa lakukan yang dahsyat buat kita, buat kakak, buat adik-adik, ya. Puji Tuhan, haleluya. Saat ini kakak rindu berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Mungkin saat ini kalian punya kerinduan-kerinduan yang mungkin belum mendapatkan. Saat ini bisa bersama-sama kakak di sini berdoa. Kita minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan supaya apa yang kita doakan itu Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, bahkan Tuhan nyatakan luar biasa, Tuhan nyatakan ajaib, Tuhan nyatakan dahsyat kerinduan kita. Yuk semuanya tutup mata, kita sepakat. Kakak di sini, adik-adik yang ada di rumah yang melihat, kita satu hati berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami sampai saat ini. Tuhan, kami rindu untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk anak-anak-Mu yang ada di rumah, di mana setiap kerinduan kami yang kami doakan Tuhan, boleh Tuhan jawab, boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau Tuhan sudah menjawab doa Ibu Hana, yaitu minta anak, dan Tuhan kasih nabi. Saat ini kami juga percaya kalau kami minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik buat kami. Dan kami percaya semua itu Tuhan rencanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kalau mungkin saat ini mereka sedang sakit, Tuhan Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang menyembuhkan, memulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mungkin ada yang sedih, Tuhan Engkau yang hadir menjadi penghibur buat mereka. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mampu mengadakan semuanya Tuhan. Kami percaya keberadaan kami sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan perlindungan-Mu itu yang selalu menyertai kami. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu, baik di Telogosari maupun Pelamongan Indah. Satu persatu Tuhan yang memberkati. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia, sukacita-Mu selalu melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saya ingin percaya anak-anak semua, adik-adik semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Yuk kita mengangkat pujian, aku diberkati.